Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Rikana Ceta. Pada siang hari ini ada tamu spesial Rita yang sudah seperti ibu. Rita anggap seperti ibu sendiri ya, karena beliau adalah dosen penguji ya Bu ya, dosen penguji S3 saya waktu itu di ujian terbuka Rita di Fakultas Hukum. Beliau adalah Ibu Erni Herlin Setiorini, SHMH CMC. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mbak Rita. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu, terima kasih sekali Rita siang ini di sela-sela aktivitas Ibu ini, Rita diberikan kesempatan untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol ringan lah Bu ya. Terkait tentang apa ya yang lagi hangat-hangat, lagi panas-panasnya di minggu-minggu ini adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang mungkin teman-teman konten YouTube Rikana Ceta di luar sana kan ada ya artis yang sekarang sedang ada kasus KDRT, Ibu. Mohon dijelaskan Ibu, bagaimana sih Bu, apa sih pengertian dari KDRT itu sendiri? Ya, KDRT itu sendiri pengertiannya kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di pasal 1 angka 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik itu secara fisik, seksual, kemudian psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi dalam lingkup rumah tangga ini yang digaris bawah. Jadi khusus untuk dalam rumah tangga ya Bu ya. Terus yang termasuk KDRT itu apa aja Bu? Kalau kita kan lihat kan mesti orang tuh taunya hanya fisik. Padahal kayaknya masih ada apa ya? Maksudnya masih ada yang lain selain fisik gitu kan? Atau psikis atau gimana Bu? Ya. Jadi sebenarnya ada 4 jenis untuk kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, itu menyangkut kejiwaan. Jadi misalkan korban nanti mengalami trauma, ada rasa ketakutan, seperti itu. Kemudian kekerasan seksual. Yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Maksudnya ekonomi. Oh, begitu Bu. Jadi apa sih Bu yang mengakibatkan orang-orang itu melakukan suatu KDRT, entah itu dilakukan oleh suami maupun istri. Jadi apa penyebab orang itu melakukan suatu KDRT Bu dalam suatu rumah tangga? Iya. Jadi pada umumnya yang sering terjadi itu korbannya adalah perempuan. Oleh karena itu kan di dalam undang-undang tadi kan menyatakan ya, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Karena seringkali yang menjadi korban KDRT itu adalah perempuan. Mengapa demikian? Karena banyak hal yang menyebabkan. Antara lain sebenarnya dalam undang-undang perkawinan itu sendiri, Mbak Rita. Jadi di pasal 31 angka 3 di sana menyatakan bahwa seorang suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga, dan seorang perempuan itu adalah, atau seorang istri itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Jadi dari pengertian itu seolah-olah sudah dibedakan, tidak setara ya hukum. Jadi kaitannya ini dengan apa namanya undang-undang KDRT ada kaitannya dengan undang-undang perkawinan juga ya Bu ya, yang orang itu kurang mengulas lagi tentang undang-undang perkawinannya. Orang lebih condongnya di apa namanya di aturannya di undang-undang KDRT-nya ya. Jadi pemahaman di luar sana itu masih kurang ternyata. Kalau Ibu tadi menjelaskan bahwa Rita aja baru tahu Bu, kalau memang apa namanya undang-undang KDRT itu berkaitan loh dengan undang-undang perkawinan juga, yang tadi Ibu jelaskan bahwa sudah dijelaskan di situ bahwa laki-laki itu sebagai kepala
rumah tangga, dan ternyata yang perempuan itu seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Iya, jadi udah ada gap sebenarnya Bu ya. Sebenarnya kalau menurut saya seperti itu. Jadi dalam undang-undang. Kan itu banyak sekali faktor, karena kan kalau perempuan itu identik dengan feminin ya, laki-laki dengan maskulin, sehingga dari situ seolah-olah perempuan itu sebagai makhluk yang lemah, yang mudah untuk ditindas, yang mudah untuk dibentak dan lain-lainnya. Kemudian juga memang di situ tidak ada kesetaraan gender. Jadi seperti ya memang masyarakat sendiri, jadi dari budaya masyarakat itu ada budaya namanya patriarki. Jadi laki-laki itu lebih dijunjung tinggi daripada perempuan. Antara lain faktor-faktor. Ibu, mungkin teman-teman konten YouTube DKN di luar sana pengen lebih jelas lagi Bu. Sebenarnya korbannya ini apakah khusus perempuan aja Bu? Apakah laki-laki ini tidak bisa dianggap sebagai korban, suatu korban dari KDRT? Meskipun di undang-undang KDRT itu lebih condong untuk perempuan. Itu bagaimana Bu penjelasannya Bu? Bisa. Jadi dari pengertian pasal 1 angka 1 tadi kan ditujukan terutama terhadap perempuan. Berarti kan perempuan. Nah, kemudian di pasal 2-nya itu juga diatur bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut yang dimaksud adalah bisa suami, istri, dan juga anak. Termasuk juga orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, dengan istri gitu ya. Jadi mungkin kalau di lingkup rumah tangga itu ada pembantu, mungkin ada sopir, itu berarti termasuk lingkupnya yang bisa seperti di undang-undang tadi ya Bu ya. Undang-undang PKDRT. Ya, bisa asalkan pembantu itu tinggal di rumah itu. Jadi bukan seorang pembantu yang ketika nanti pagi datang, sore pulang itu tidak. Pocoan, istilahnya seperti jadi itu. Pembantu itu yang memang tinggal di situ. Sopir itu juga tinggal di rumah itu. Begitu Bu. Maka dia masuk dalam lingkup rumah tangga. Baru ini Rita baru sedikit paham ya Bu ya terkait hal itu. Bu, seandainya Bu ya, kita ini sudah di KDRT Bu. Bagaimana cara kita untuk melaporkan? Itu kan kalau di luar itu kan masih kayak aib ya Bu ya. Itu kan aib keluarga lah. Jangan sampai kalau di KDRT kalau perempuan tuh diem aja gitu kan, memendam. Yang mungkin kalau perempuan itu sensitif sekali kan Bu perasaannya gitu kan. Itu bagaimana Bu kalau kita akan melaporkan suatu tindakan KDRT itu kita harus ngomong ke kepolisian atau kita harus ngomong ke kayak sekarang ini kan di Unpad Surabaya ini kan ada LBH Bu, atau harus berkonsultasi ke LBH atau bagaimana Bu? Ya, kalau menurut saya tergantung sih mungkin ya Mbaknya, karena sebenarnya tujuan daripada undang-undang perkawinan itu adalah untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Maka mungkin kalau pendapat saya, kalau masih dimungkinkan kalau luka itu mungkin ringan atau mungkin hanya permasalahan biasa gitu ya. Mungkin dalam rumah tangga itu kan tidak lepas dari masalah. Mungkin bisa nanti konsultasi gitu ya. Jadi mungkin ada mediator ya gitu ya. Mungkin bisa dituangkan permasalahan di sana. Tapi kalau sudah itu mengakibatkan luka-luka ya, seperti kasus mungkin seorang artis itu, lebih baik melaporkan ke polisi. Gitu. Jadi untuk KDRT ini merupakan delik aduan. Jadi nanti boleh kalau memang bukan merupakan tindak pidana yang sifatnya berat, itu nanti laporan itu bisa dicabut kembali. Istilahnya aduan ya. Bisa dicabut kembali. Ibu, di luar sana itu ada begini Bu. Ada seseorang yang pernah melaporkan KDRT di suatu daerah kepolisian itu ya. Nah, ternyata setelah mereka itu laporan Bu ya. Itu mereka bilangnya begini. Sudahlah, nggak usah dilaporkan aja, terus langsung cerai wae gitu loh. Baru kalau kayak gitu nanti kamu baru nggak bisa diterima karena kamu belum belum proses cerai, belum mengajukan
perceraian. Jadi kamu nggak bisa untuk laporan KDRT. Itu Rita pernah melihat di suatu konten YouTube itu bahwa ada permasalahan seperti itu, Bu. Jadi intinya bahwa harus kamu itu gugat dulu cerai, baru nanti kamu baru laporan ke kepolisian tentang KDRT. Menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Kalau saya mungkin kurang sependapat Iya. gitu ya. Kalau nanti sudah mengancam jiwa, lebih baik lapor ke polisi, karena nanti ketika laporan polisi nanti akan divisum begitu, dan nanti untuk proses hukum itu kan syaratnya kan ini Mbak, lebih dipermudah ya, artinya lebih diperingan daripada tindak pidana yang biasa. Kalau KDRT itu ada terobosan baru ya di pasal 55 Undang-Undang 23 tahun 2004 itu, ketika nanti korban melapor, maka keterangannya itu merupakan sudah satu alat bukti. Oh, begitu, Bu. Terus kemudian nanti ditambah lagi satu alat bukti yang lain, visum et repertum, jadi dari lukanya itu mungkin ya luka memar atau luka-luka yang lain, maka itu bisa menambah satu alat bukti lagi, sehingga bisa ini menjadi suatu penguat ya untuk masuk pada proses hukum. Nah, dari ini maka nanti akan lebih mempermudah. Kalau misalkan nanti seorang istri itu mungkin karena sudah mengalami KDRT ini sudah beberapa kali, sehingga khawatir akan terulang kembali, atau mungkin sudah tidak ada harapan rumah tangganya itu akan baik kembali, maka ini menjadi bukti bahwa memang ada alasan perceraian seperti itu untuk memperkuat supaya gugatannya nanti bisa dikabulkan. Jadi Bu, kita hanya memerlukan satu bukti visum aja. Seandainya memang itu ada bukti visum itu sudah bisa ya Bu kita visum dan keterangan korban tadi. Kalau saksinya Bu, apakah anak yang ada di rumah, kan umpamanya nih Bu ya, suami istri dan ada anaknya, dan anaknya itu masih di bawah umur Bu, ya SD lah sekitar ini. Itu apakah dia ini bisa menjadi saksi Bu di kasus KDRT ini Bu? Kalau saran saya lebih baik tidak ya. Jadi mungkin bisa saja juga tidak disumpah ya. Tetapi kan anak nanti ikut terbawa trauma, nanti mengganggu masa depannya begitu ya. Jadi itu tadi sudah cukup Mbak Rita. Bukti jadi visumnya itu ya Bu ya. Keterangan seorang istri yang jadi korban KDRT tadi, ditambah nanti satu lagi bukti visum et repertum. Ibu, kadang-kadang perempuan itu selalu menahan Bu. Menahan bahwa entah itu kekerasan fisik ataupun secara verbal. Biasanya itu kan pasti perempuan itu, seorang istri itu akan menahan Bu. Itu kan pasti sudah ada terkena psikisnya ya Bu ya. Umpamanya dengan kata-kata kotor atau kata-kata kasar ataupun berbentuk suatu ancaman. Mungkin kalau kita sebagai perempuan pasti kebanyakan di luar sana pasti akan memendam. Nah, akhirnya Bu, setelah sekian lama si perempuan ini tidak kuat lagi untuk memendam rasa ketidaknyamanan di dalam suatu rumah tangga tersebut, akhirnya laporan lah Bu. Ada nggak sih Bu daluarsa psikisnya gitu loh, maksudnya bisa nggak yang kemarin-kemarin itu kita tuh ngomong ke penyidik bahwa oh ini sebenarnya sudah terjadi loh, selama berbulan-bulan bahkan beberapa tahun ini aku tuh terkena gangguan psikis sebenarnya. Apakah itu bisa Bu dijadikan salah satu bukti laporan bahwa saya terkena KDRT? Meskipun tidak seperti kekerasan fisik kan ada Bu buktinya, oh saya lebam-lebam, oh saya buktinya ini luka. Tapi kalau psikis ini gimana Bu? Ya. Kalau psikis nanti selama bisa dibuktikan mungkin itu trauma atau mungkin stres ya karena ketakutan yang luar biasa, bisa saja Mbak. Tapi kalau misalkan orang ini sudah happy, lah itu yang sulit pembuktiannya. Ya, itu. Itu. Jadi lebih baik mungkin ya kalau memang pada saat itu mengalami tekanan ya lebih baik langsung saja. Seperti visum itu juga Mbak Rita, jadi jangan lama-lama, jangan sampai berhari-hari, nanti dikhawatirkan nanti buktinya itu yang hilang gitu. Iya ya Bu ya. Jadi menurut Ibu
Ibu juga memiliki suatu LBH ya Bu ya, di luar selain di Universitas 17 Agustus Surabaya Di ini. sini saya sebagai diberi amanah sebagai ketua. Ye. Jadi apa sih Bu, perempuan ini harus bagaimana menghadapi suatu permasalahan yang ada di rumah tangganya itu, meskipun dia itu sebenarnya ada KDRT yang konotasinya KDRT itu bukan hanya fisik, tapi secara psikisnya itu harus bagaimana kalau ada perempuan yang sedang terkena KDRT secara psikis Bu. Iya. Ini maksudnya kalau saya misalkan menjadi korban begitu kan? Ibu sebagai LBH Bu, begitu. harus menyarankan kepada Ya. ibu-ibu rumah tangga Iya. ini bagaimana? Kalau saran saya mungkin satu, dalam rumah tangga itu dibangun suatu komunikasi yang baik ya. Jadi dengan komunikasi yang baik, maka mungkin nanti akan mencegah. Jadi misal suami, misalkan ini sama-sama ya Mbak ya, jadi mungkin suami saya pulang malam gitu. Yeah. Lebih baik nanti kalau ibu-ibu mengalami demikian tidak langsung dimarahi, tapi nanti besoknya baru kenapa kok Pak kok kemarin pulang malam begitu ya. Jadi itu salah satu contoh kita mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin kita kurang senang gitu ya, kecewa kok pulang malam. Nah, caranya seperti itu. Kemudian itu tadi saya sampaikan bahwa kenapa terjadi KDRT ini ada suatu ketidakadilan gender ya, jadi tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka mungkin ketika nanti mungkin ada suatu persoalan dalam rumah tangga, maka jangan diletakkan putusan itu untuk mengambil keputusan itu pada salah satu pihak. Bisa Pak, ini Pak putuskan saja, ini anak kita nakal, ini Bapak yang tangani gitu, tidak. Tapi iya Bu, kita bersama. Biasanya seperti itu Bu. Oh kalau ibu ini tentang apa sih cuma bersih-bersih rumah, Ya, kalau yang itu. satunya mesti kasihkan ke ayahnya, Ya. itu seperti itu. Itu sebenarnya nggak baik juga ya Bu ternyata ya. Lebih baik begitu. Pak, ini anak kita nakal, ada persoalan di sekolah, bagaimana ya baiknya. Nah, itu dicari jalan keluarnya bersama-sama. Karena kita dengan membiasakan, kita serahkan Pak, nanti pada akhirnya khawatirnya nanti akan didominasi. Nah, ya juga ya Bu ya. Karena apa, hubungan antara suami istri itu bukan merupakan hubungan atasan dengan bawahan, bukan orangnya nomor satu dengan nomor belakang, tapi kita sejajar, kita dalam satu wadah, saling melindungi, saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain seperti itu. Sehingga nanti dari sini akan tercipta keluarga yang harmonis. Iya. Ibu, Rita pernah mendengar di luar sana bahwa kalau kita sudah melaporkan suatu KDRT, itu Rita pernah dengar sih Bu, kalau nggak salah nih ya Bu ya, ada rumah aman ya Bu. Iya. Kalau kita udah laporan gitu kan, ada rumah aman yang mungkin pada waktu itu kan dengan masih bentrok-bentroknya pasangan suami istri itu kan salah satu harus ini Bu, harus dipisahkan dulu lah Bu, kan nggak mungkin, nanti kan pasti akan bergejolak pasti. Tapi Bu, kadang-kadang orang di luar sana itu kan tetap masih jadi satu Bu. Iya kan Bu, jadi orang ini meskipun sudah laporan KDRT tapi dia tetap satu rumah Bu. Nah, pencegahannya untuk yang rumah aman nih gimana Bu? Kita bisa nggak Bu minta ke polisi bahwa saya sekarang lagi laporan KDRT, tapi saya masih satu atap dengan suami saya. Apakah saya masih bisa mendapatkan rasa aman itu dari pihak kepolisian Bu? Itu gimana? Iya. Jadi gini Mbak Rita, kalau misal seorang istri nanti mengadukan suaminya karena mengalami KDRT, maka seperti di Polda Jatim itu ada unit perlindungan perempuan dan anak. Oh, jadi PPA itu ya Bu ya? Unit PPA itu memberikan perlindungan Mbak Rita. Sampai maksimal 7 hari ya di sana. Dari laporan itu di sana disediakan ada ruang inap, itu ada di sana. Sehingga ini karena tujuannya untuk menghindari nanti supaya tidak terulang kembali kasus kekerasan. Jadi di sana selain disediakan layanan psikologi, tadi misalkan psikisnya merasa terganggu,
kemudian layanan kesehatan, mungkin dalam rangka untuk pengobatan luka-luka, Nggih. maka di sana juga tadi yang Mbak Rita sebut seperti rumah aman. Nggih. Itu ada tempat untuk istri itu untuk sementara tinggal di sana. Oh, nggih, Bu. Jadi bagi perempuan-perempuan di luar sana ataupun istri-istri yang merasa tidak nyaman atau yang merasa mungkin di KDRT boleh kok harus laporan ya. Mengajukan. Kan itu kan bukan suatu aib ya, Bu. Bukan suatu aib rumah tangga ya, karena kan kita katanya kesetaraan gender, Bu. Iya. Jadi kan kita kalau seandainya kita melaporkan di kepolisian itu kan pasti bukan untuk mempidana, tapi mencarikan solusinya. Efeknya, supaya tidak Iya. terulang kembali. Solusinya bagaimana sih? Itu kan bisa 50-50 ya, Bu ya. Jadi kan nggak mesti harus cerai, harus pidana gitu. Mungkin Iya. karena kita tidak tahu sebenarnya kita harus ngomong ke siapa sih. Dan itu gratis ya, Bu, biasanya, Bu. Kalau di kita laporan polisian tuh Iya. dengan rumah amannya juga itu juga Iya, seperti itu ya, Bu ya. Artinya memang tidak selamanya sih di sana, maksimal 7 hari. Ya maksimal 7 hari, tapi kan kita ada pendampingan Paling tidak, mungkin ya. betul. Karena nanti kalau tinggal di rumahnya sendiri nanti mungkin perlindungannya yang Iya. Oh gitu ya, Bu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan dari awal tentang pengertian sampai dengan apabila terjadi kasus ya, Bu ya. Nah, yang untuk terakhir, Bu, Rita berharap Ibu bisa memberikan suatu solusi cerdas intinya, Bu, bagi perempuan-perempuan ataupun istri-istri di luar sana yang apabila mengalami KDRT itu harus bagaimana, Bu? Solusi cerdas, Bu. Jadi bukan solusi yang emosional, yang langsung di-up di sosmed dan sebagainya. Jadi apa sih, Bu, solusi cerdasnya bagi perempuan-perempuan ataupun pihak istri yang mengalami KDRT itu harus bagaimana, Bu? Menurut Ibu? Ya. Jadi KDRT itu adalah merupakan bentuk kekerasan yang ini tidak boleh ya dilarang Nggih. oleh pemerintah karena bertentangan dengan hak asasi manusia Nggih. dan juga merendahkan martabat manusia gitu ya, selain nanti resikonya mungkin ya. Iya, Bu, saya lupa, Bu. Ternyata memang HAM-nya juga kena ya, Bu ya, hak asasi manusianya. Jadi memang luas sekali kalau apabila kita sudah terkena KDRT itu ada undang-undang KDRT, ada undang-undang tadi tentang perkawinan. Nah, Hak asasi sekarang manusia. ada lagi tentang terkait juga tentang undang-undang hak asasi manusia. Nah, Bu, gimana, Bu? Ya. Jadi langkahnya adalah menurut saya harus dilaporkan. Iya. Jadi jangan didiamkan, kemudian nanti menjadi lebih parah lagi ya. Iya. Kalau memang sudah mengalami KDRT, dilaporkan Iya. pada pihak kepolisian supaya tujuannya nanti menimbulkan efek jerah kepada Iya. pelaku. Iya. Kalau seorang istri berarti pelakunya suaminya, supaya nanti suaminya itu tidak mengulang kembali. Iya. Karena apa? Efek daripada KDRT ini tidak hanya bagi seorang istri, tapi nanti juga bagi anak-anaknya ketika Iya. nanti melihat Iya, Bu. ya Benar, Bu. pertengkaran atau konflik yang menimpa ibunya ya, ibunya mungkin dipukul oleh ayahnya Iya. ya dan lain-lain. Itu khawatirnya nanti bagai lingkaran gitu ya Mbak Rita ya. Nanti anaknya akan mencontoh seperti itu. Nah, Ya, oleh bisa karena juga ya, Bu, itu, ya. Bisa juga seperti itu. Karena itu solusinya itu tadi sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Nah, ini jalan ini harus ditempuh kalau menurut Iya. saya. Jadi nanti bukan seperti dulu lagi ketika undang-undang ini belum lahir kan, kekerasan dalam rumah tangga ini laksana gunung es begitu Mbak Rita. Maksudnya, Bu, Jadi gimana, banyak sekali kasus, Oh, iya, tapi iya. dipendam. Iya. Mengapa demikian? Karena sebelum lahirnya undang-undang ini, masalah KDRT ini Iya. sulit diproses lebih lanjut. Oh, Karena begitu. kurangnya alat bukti gitu Mbak Rita. Oh, iya, Bu. Jadi siapa yang bisa melihat pertengkaran antara suami istri di Iya, dalam rumah? benar juga, itu Bu. ya. Nah, oleh karena itu tadi di dalam Undang-Undang 23 2004 ada terobosan baru di pasal 55-nya. Iya. Jadi dengan keterangan seorang istri itu sudah satu alat bukti, ditambah nanti hasil visum atas luka-lukanya itu satu bukti lagi, berarti sudah 2 alat bukti. Iya. Ini yang bisa menjerat pelaku. Jadi bagi ibu-ibu pesan saya tidak Iya. perlu
apa ya, tidak perlu takut, Tidak perlu takut, tidak perlu malu mungkin ya Bu karena ya. antara suami dan istri itu punya kedudukan yang setara, punya hak dan kewajiban yang sama. Kesetaraan gitu ya. gendernya Bu. Ada kesetaraan gender seperti itu. Jadi sekarang lebih mudah mungkin Bu ya. Dan itu bukan KDRT itu apabila kita melaporkan bukan berarti suatu aib, membuka aib keluarga, tetapi adalah untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana sih ini apabila sudah terjadi KDRT? Jadi kita harus cari solusi yang tepat, tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul. Ya Bu, begitu ya Bu ya. Ya. Ibu terima kasih banyak sudah berkesempatan, Rita ini dikasih kesempatan untuk sharing-sharing tentang KDRT. Semoga konten edukasi ini bisa memberikan pemahaman sedikit, mungkin yang ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan di sana, di luar sana itu belum mengetahui apa sih KDRT itu. Apakah kita harus malu untuk melaporkan suatu KDRT? Ternyata tidaklah. Dan itu juga bukan aib apabila kita mengalami suatu KDRT, karena pihak kepolisian pun sudah memberikan tempat, ruang bagi semua perempuan yang terkena KDRT itu melalui PPA ya Bu ya. Di sana sudah dengan berbagai fasilitasnya dan pasti akan diberikan bantuan hukumnya seperti apa. Ya Bu, begitu ya Bu ya? Ya. Terima kasih banyak Ibu kesempatan siang hari ini. Satu mungkin Bu ya, kalau kalian terkena KDRT ataupun mengalami KDRT, mungkin kalian bisa berkonsultasi ke lembaga bantuan hukum di Untak sini juga ya. Bantuan hukum, di Untak Surabaya. Jadi mungkin enjoying kok di sini. Kalau di LBH-nya Untak Surabaya ini kalian boleh bercerita apapun juga dengan ibu, dengan tim ibu di sini. Pasti akan diberikan solusi yang terbaik apabila memang mengalami KDRT. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi Rita mengucapkan terima kasih banyak. Mbak Rita. Ibu. Dan terima kasih. Semoga kita ya Bu ya, terhindarlah dari KDRT itu untuk di lingkungan kita sendiri. Saya rasa ini aja Bu, obrolan kita singkat tapi padat. Dan semoga banyak dimengerti oleh pihak rekan-rekan Rika Najeta di luar sana. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten Rika Najeta selanjutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, di komen positif pastinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.